pertama sebelum mulai perawatan kita harus tahu dulu nih kulit itu apa sih, kenapa kok pusing-pusing harus dirawat dan lain-lain. Kalau ibu lihat keseluruhan yang paling luar dari organ tubuh kita apa sekarang? Kulit ya Bu ya, kulit, rambut, kuku, bibir, mukosa, selaput lendir, tapi kulit tuh yang paling luas dari seluruh tubuh kita. Jadi di sini dibilang cermin kesehatan dan kehidupan. Kenapa begitu Bu? Karena kulit ini gini, kalau kita lagi kurang sehat, pucat kulit. Kita pasti akan ngomong, ibu lagi sakit ya, gitu kan, bayinya lagi kurang sehat. Tapi kalau dia lagi seger, sehat, atau kalau remaja Bu yang lagi agak malu-malu, pasti agak merona, itu udah otomatis nggak bisa ditahan-tahan, pasti ketahuan. Tapi kalau misalnya ada bayi lagi sesek, kebiruan, jadi semua akan tercermin di kulit. Jadi nanti kalau kita udah lihat kulit seperti ini, kita waspada, wah ini kok kayak ada yang kurang beres ya. Demikian juga kalau kita menggunakan misalnya produk yang tidak sesuai, kering, perih, pecah-pecah, kok kayaknya ada yang beda nih kulitnya. Karena kalau pada kulit bayi, balita, kalau kita raba itu kayaknya berkeringat terus kulitnya, lembab. Itu sebenarnya bukan berkeringat, lembab kulitnya. Jadi kalau kita raba agak kering, busik, itu harus kita kasih perawatan yang baik, yang sesuai. Di sini perawatan kulit sejak lahir dan rutin. Jadi begitu bayi lahir, kita harus tahu apa yang harus dilakukan dan itu harus rutin terus. Jadi jangan menganggap perawatan kayak ketergantungan. Nah ini fungsinya. Jadi walaupun kita lihat hanya tipis kulit, tapi ternyata lihat fungsinya. Pelindung udah pasti. Kemudian penimah rangsang, kalau kita dingin, panas, kalau nyeri, ada sentuhan pasti kerasa. Karena di kulit kita banyak saraf, ada segala macam deh di bawah kulit kita yang memang berfungsi untuk penerima rangsang. Terus kemudian pengatur suhu tubuh. Ibu kalau kepanasan berkeringat nggak Bu? Nah itu kelihatan tuh bayi-bayinya basah berkeringat, atau kalau bayi minum terlalu semangat kan langsung berkeringat, itu normal. Jadi sampai basah rambutnya. Kadang-kadang itu ada yang ngeluhkan, dok kenapa ya anak saya kalau minum basah sekali. Itu memang seperti itu karena kan fungsi pengaturan suhu tubuhnya belum sempurna seperti dia remaja. Kemudian pembentuk vitamin D, tadi juga sudah diulas juga oleh Dr. Tiwi. Vitamin D ini bukan hanya untuk pertumbuhan tulang saja. Jadi dia juga berperan untuk daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya bahan-bahan atau benda asing atau bakteri masuk ke dalam tubuh. Kemudian sebagai penyerap itu dianggap bahwa semua bahan-bahan yang kita oleskan itu akan langsung diserap oleh kulit dan akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hati-hati memilih produk-produk yang memang akan kita gunakan secara lokal. Ini tujuan perawatan kulit bayi. Jadi supaya fungsi utama yang tadi itu jangan terganggu pada bayi. Kemudian yang kedua, mencegah atau mengurangi iritasi. Karena bayi kalau bajunya ketat sedikit, merah-merah di leher, ketiak, selangkangan, itu sering sekali problem. Padahal itu bukan alergi, itu hanya pakaiannya mungkin yang terlalu ketat. Bahan pakaiannya, ya keringat yang gak cepat dihapus, itu juga bisa menimbulkan iritasi. Atau mungkin ganti popoknya terlambat, iritasi, bukan alergi. Nah, ini perawatan rutin kulit bayi. Jadi di sini sebenarnya kalau menurut saya ibu-ibu dengan adanya bayi lahir dia udah insting harus mandiin, harus jemur, harus ganti baju. Jadi mungkin di sini saya sebenarnya hanya membahas poin-poin yang penting aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Untuk yang tinggal di Jakarta yang udaranya panas, Surabaya, Medan, Bali, daerah-daerah panas, 2 kali harus. Saya lihat kebiasaan kadang-kadang kalau pagi mandi, sore nggak usah mandi. Bayi kadang-kadang hanya dielap aja atau dibedakin. Itu sebenarnya tidak tepat. Yang tepat adalah dia harus mandi. Yang penting
jamnya. Kalau pagi mungkin jangan pagi subuh-subuh ya, karena ibunya mau berangkat dimandiin dulu, itu mungkin kesian ya buat bayinya. Atau sore kemalaman, pulang udah sore 5:30 baru mandi. Jadi kita hanya mengatur waktunya, jam 4 sore tuh tepat ya untuk mandi sore. Jadi sebaiknya mandi 2 kali sehari. Terus pemilihan air itu tidak boleh terlalu panas. Jadi air tuh harus suam-suam kuku. Kita tes dengan siku. Kalau kita nggak kaget gitu, itu berarti cukup suhunya. Kalau kita tangan-tangan gini beda, kita merasanya sudah cukup dingin. Padahal kalau kita tes dengan siku dia masih agak panas. Jadi itu mudah ya, dengan menyediakan ember, kita tampung air, kemudian kita siapkan untuk mandi. Saya rasa kalau untuk mandi, peralatan dan lain-lainnya Ibu sudah tahu. Hanya yang perlu dibersihkan di sini rambut kalau bayi baru lahir, tali pusar, kemaluan, dan kuku. Nah, untuk kasus tali pusar biasanya kalau dia belum lepas, segera setelah mandi jangan lupa dibersihkan dengan alkohol 70%. Setelah itu ditutup dengan betadin. Nanti dilihat aja kalau dia tidak terlalu ada basah atau apa, tidak perlu ditutup dengan betadin, cukup kasa saja. Ya, terus kemudian untuk kemaluan yang selalu jadi masalah, kemaluan untuk bayi laki-laki. Kadang-kadang dia di daerah ininya kurang bersih, ada kayak putih-putih ya, yang seperti apa ya, bahan keju ya, keju yang mengeras. Nah itu harus dibersihkan. Itu nanti membuat sumbatan sehingga bayi juga jadi nggak nyaman kalau buang air kecilnya, itu perlu. Nah kemudian kuku, jadi biasakan untuk semua setiap habis mandi dibersihkan. Ini untuk memilih pakaian, kalau tadi sudah dibahas bahwa pilih pakaian yang mudah menyerap keringat, katun, kaos-kaos, dan jangan membiarkan bahan pakaiannya itu mengering lagi di badan. Jadi kalau dia keringetan, buka, ganti. Dan ini gak bisa ditentukan karena setiap bayi berbeda-beda. Sama juga dengan popok, dan itu ganti setiap kali basah. Jadi kita gak bisa bilang 3 kali sehari. Saya suka lihat kadang-kadang ada bayi popoknya udah berat ya, jalan bayinya juga udah susah, tapi belum diganti juga. Benar kan ya Bu ya? Berat. Nah itu kalau bisa jangan sampai demikian. Itu akan membuat eksim di popok. Umumnya kalau bayi saat ini sekarang lebih banyak dibandingin dewasa. Dia akan minum, buang air, minum, buang air besar, kecil. Jadi mungkin ibu-ibu harus lebih sering mengganti popok. Slide berikut. Nah jemur. Nah ini jemur ini sebaiknya dilakukan setelah mandi. Itu yang paling tepat. Bukan baru bangun terus dia dijemur dulu. Ya itu terbalik ya Bu. Jadi mandi dulu, bersihin dulu semua. Jangan terlalu pakai baju yang tebal-tebal. Singlet aja, terus dijemur, jamnya antara jam 8 sampai 10, bukan 2 jam ya Bu ya, itu perlahan, ntar jadi ya gosong bener. Jadi kita bertahap, pertama kali 5 menit dulu kalau kita coba, biasanya 5 menit dia udah merah, masuk, besok tambah lagi, tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya itu patokan. Karena apa? Karena bayi itu belum bisa sesuai menghambat ini ya sinar ultraviolet seperti dewasa. Jadi gampang sunburn. Nanti belum apa-apa udah merah. Kalau udah merah hitam, kering, kelupas. Nah itu jadi masalah. Jadi tadinya mau dapat kulit yang sehat, akhirnya malah jadi gosong ya, merah dan gosong. Ini perlu sekali, tapi memang diperlukan. Tapi yang perlu diingat lagi kalau mendung atau apa nggak usah. Percuma ya, kadang-kadang nggak usah dijemur. Jadi kita harus melihat kondisi suhu, kelembapan dan kondisi cuaca. Slide berikut. Nah sekarang kosmetik nih yang penting juga. Jadi begitu bayi dilahirkan ke dunia, terus remaja, dewasa sampai tua itu nggak pernah lepas dari kosmetik. Setuju nggak ibu-ibu? Ya kosmetik bisa kosmetik perawatan, bisa kosmetik pengobatan. Sekarang semuanya pakai kosmetik, perempuan, laki, semua sama. Nah sekarang yang jadi masalah, kapan kita memilih kosmetik yang tepat untuk bayi. Nah kalau dilihat ya Bu ya, tujuannya membersihkan dan melindungi kulit, itu udah pasti. Terus dia harus lembab terus. Jadi yang memang sudah lembab dipertahankan agar lembab. Kalau lembabnya kurang,
kulit jadi kering, digigit nyamuk item-item bekasnya. Garuk-garuk jadi hitam. Jadi susah hilang bekas-bekasnya. Itu sebenarnya karena kurang lembab ya. Jadi dia butuh pelembab untuk pelindung tubuh. Nah, kemudian mencegah efek buruk sinar matahari. Kadang-kadang bayi juga diperlukan sunblock, sunscreen, tabir surya, hanya dipilih yang sesuai dengan usia. Kemudian wangi, nah ini yang wewangian. Ibu setuju nggak bahwa lebih ditujukan untuk kesenangan lingkungan, ya, bukan untuk mempercantik diri. Jadi bayinya sih nggak tahu apa-apa. Jadi ibunya yang seneng sama bapaknya semua. Wah rambutnya wangi, terus masuk ke kamar bayi, ih enak deh ada wangi bayi. Padahal itu semuanya belum tentu bisa dipakai oleh seluruh bayi. Nah, mulai dari atas produk pembersih, sabun mandi, sampo. Saya rasa itu semua udah paham ya. Dan ini memang dianjurkan. Jadi kalau kita pakai sabun mandi bayi 2 kali sehari tadi dan sampo juga khusus. Sekarang ada produk yang sudah lengkap. Boleh buat sampo, buat sabun, segala macam udah all in. Itu nggak ada masalah. Asal jelas bahwa ini juga bisa dipakai buat rambut juga, ya. Nah, tapi jangan sabun mandinya ke kepala. Ya, nanti kalau dia agak kering, kulitnya lepas-lepas jadi kayak ketombe, masalah lagi nanti. Ya, jadi itu benar-benar gunakan produk yang memang diperuntukkan buat masing-masing kulit, rambut dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada baby lotion, ada baby oil, ada lagi baby cream. Kalau baby lotion biasanya yang digunakan segera setelah mandi di tangan, di kaki, nggak usah seluruh tubuh. Ya, jadi lebih sering di daerah-daerah yang expose, yang terpapar. Kemudian baby oil, kalau baby oil ini sebenarnya bukan untuk pelembab. Dia digunakan untuk membersihkan telinga, jadi untuk memudahkan mengangkat kotoran, hidung. Jadi dia jangan dipakai di badan. Saya sering dapat tuh, dok ini pakai baby oil sehari-hari. Hasilnya apa? Dia membuat biang keringat karena tertutup rapat ya. Itu juga bisa salah, itu nanti jadi masalah ke kulit bayi. Baby cream biasanya itu digunakan di area popok. Itu untuk menghambat gesekan antara kulit bayi dengan popok. Jadi dia kayak pelindung. Itu juga kadang-kadang suka dipakai di lipatan untuk bayi yang misalnya gemuk, banyak gesekan. Tapi itu pun juga harus rajin. Setelah dibersihkan, kita oles lagi yang baru. Jadi kalau ganti popok dibersihkan dengan air yang mengalir. Jadi sekarang untuk pembersihan urin maupun feses, tinja, itu jangan hanya pakai kapas saja, Bu. Lebih baik si bayi dibersihkan di air yang mengalir. Ya, nah kemudian produk pelindung tabir surya, sunscreen, sunblock ini kalau memang diperlukan saja. Jadi kalau kita jemur-jemur jangan dikasih sunblocknya. Nah produk wangi-wangian saya di sini bisa ada macam-macam, ada baby hair lotion, kolonnya dan lain-lain. Ini boleh digunakan kalau bayi itu kulitnya sehat, jadi tidak bermasalah. Kadang-kadang kalaupun dia memang harus dipakai, saya tidak menganjurkan di kulitnya, di bajunya aja ya. Jadi itu hal-hal itu nanti penting sekali kita pakai apa yang memang cocok buat kulit bayi kita, apa yang tidak cocok. Nah sebelum ini yang sehat semua nih Bu ya.